silakan Zaki. Nah, ini penceramannya sudah datang, tapi saya tunggu ya. Satu lagi ya Bu, saya kasih amalan satu lagi. Ingat Bu ya, rawatib 1, terus kulhu 10 kali. Waalaikumsalam. Silakan di sini. Ganti Pak. Sekalian, bertemu kembali dengan kami di channel Hobi Dakwah. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian, kita luangkan waktu sejenak untuk kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah malam hari ini kita berbahagia, bergembira karena kembali dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hadir duduk di majelis yang kita sama-sama cintai ini. Yang sekali lagi majelis ini tidak ada satupun di antara kita yang tidak sepakat bahwa majelis ini kita isi dengan amal soleh di dalamnya. Mudah-mudahan siapapun yang duduk, siapapun yang hadir di majelis ini insya Allah mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita limpah curahkan pada junjungan alam Nabi akhir zaman, pemimpin revolusi dunia akhirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada sedikit apa yang akan saya berikan pada Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan wanita. Saya ingin bercerita malam hari ini tentang wanita. Karena pemimpin wanitanya udah datang. Bu RT ada, Bu RT? Ada. Bapak sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang japri ke saya dan ini pelajaran untuk kita semua. Ada yang bertanya dari kaum ibu, nggak perlu saya sebutkan namanya, dan ini juga sangat penting karena saya baru mendapat kisah berapa hari yang lalu ya. Boleh enggak lagi haid baca Yasin meskipun enggak pegang surah Yasin? Sekali, kalau dalam hal memegang, jumhur ulama, mayoritas ulama tidak terjadi ikhtilaf, seluruh mengharamkan, seluruhnya mengharamkan wanita yang sedang haid memegang mushaf, memegang Quran. Di dalam kitab Safinatun Najah itu ada 10 hal yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang haid. Untuk istri-istri bapak yang haid ada 10 hal yang tidak boleh dilakukan. Wa yahrumu bil haid asyaratu asya. Jadi ada 10 perkara yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Di antaranya adalah di sini disebutkan masul mushaf. Masul itu memegang mushaf. Lalu hamluhu, membawa mushaf. Membawa mushaf itu tidak boleh. Memegang, membawa. Ila, kecuali nanti ya membawanya ini ada pengecualian. Saya nggak bahas malam hari ini. Lalu selanjutnya qiraatul Quran, membaca Quran. Jadi apapun bentuknya, seorang wanita yang sedang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran. Jumhur ulama, mayoritas ulama. Kecuali sekalian, untuk zikir boleh. Ayat-ayat Quran yang di dalamnya ada kalimat-kalimat yang biasa dipakai untuk zikir, terus kita baca dengan niat zikir boleh. Atau ayat-ayat Quran yang kita ambil untuk sebagai perlindungan diri, seperti misalnya Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Al-Ikhlas itu kan disunnahkan oleh Nabi, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kalau kita mau tidur itu terlebih dahulu baca Qulhu, baca Al-Falaq, baca An-Nas, lalu ditiupkan ke tangan kita, diratakan dari kepala sampai ujung kaki. Nah, kalau untuk perlindungan seperti itu, untuk doa boleh, ngambil dalam Quran, ya baca ayat kursi boleh dengan niat untuk perlindungan.
Ya, pahami sekalian. Jadi boleh wanita haid mengambil ayat-ayat dari Quran dengan niat yang pertama zikir, lalu yang kedua dibaca sebagai doa. Jelas sekali. Kalau blok gitu Quran nggak boleh. Kalian baca Yasin gimana Pak Ustaz? Nggak boleh. Meskipun hafal nggak boleh. Meskipun hafal, kecuali ibu memang penghafal sejati Qurannya. Ya, ibu biasa dapat tugas menghafalkan Quran. Kalau haid itu kan maksimal bisa 14 hari. Kalau misalnya hari itu ketika sedang haid ibu nggak hafal, nanti hafalannya bisa hilang. Nah, untuk wanita, untuk ibu yang jenis ini maka boleh menghafal Quran. Terus kalian, pendapatnya siapa? Ini perlu saya sampaikan. Ya, jadi ketika wanita haid ini boleh baca Quran, pendapatnya siapa? Ini pendapatnya Imam Maliki. Pendapatnya Imam Maliki, wanita yang haid itu pertama boleh baca Quran dengan syarat untuk belajar. Dan itu pun dibacanya terputus-putus untuk belajar. Lalu yang kedua untuk mengajar. Ibu biasa ngajar Quran. Ya, hari itu ibu ngajar, tapi sedang haid, maka boleh tetap mengajar, tapi dibacanya terputus-putus. Nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim diputus. Alhamdulillahi gitu. Itu diputus-putus boleh. Ini pendapat dari Imam Maliki. Paham sekalian? Jelas Bu? Jadi ibu yang apabila memang sangat terpaksa, yang pertama menjaga hafalan ibu, yang kedua ibu sedang belajar, benar-benar belajar baca Quran, itu pun dibimbing oleh sebuah guru ya baca Quran. Lalu yang kedua ibu memang kondisinya sedang mengajar, maka pendapatnya Imam Maliki ini boleh dipakai. Ya Bu sekalian. Tapi begini Bu, gini, tolong perhatikan biar kita lebih cerdas lagi ya. Setiap sesuatu yang dilarang dan yang diperintah itu pasti ada hikmahnya. Tolong perhatikan ini sekarang. Setiap sesuatu yang dilarang dan diperintah itu pasti ada hikmahnya. Termasuk larangan bagi wanita yang haid untuk tidak melakukan aktivitas ibadah apapun selama haid, itu pasti ada hikmahnya. Kalau memang sudah diberikan rukhsah seperti ini, untuk apa ngoyo-ngoyo kita ibadah? Yang pertama, wanita yang sedang haid itu kan hormonnya lagi naik Pak. Yang kedua, mentalnya itu nggak stabil, bisa pemarah ibu ya. Jadi ibu temperamennya itu tinggi tuh kalau lagi haid, hati-hati tuh. Anak-anak kalau minta duit sama emaknya, ya mak lagi haid enggak minta duit, silakan itu lulus. Tapi kalau mak lagi haid enggak, hati-hati, minta duitnya pakai tulis di WA, jangan secara langsung, piring terbang. Nah ibu sekalian, sekarang begini, hikmahnya apa? Tolong perhatikan ibu. Hikmahnya apa? Hikmahnya begini Bu, kalau ibu sedang haid kan diharamkan untuk melakukan hal yang 10 termasuk baca Quran. Ya udah, nggak usah baca. Nggak usah baca, orang Nabi ngelarang kok, ngapain kita cari-cari dalil biar bisa baca Quran. Kenapa? Tolong perhatikan ibu. Di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan, setiap orang, setiap muslim dan muslimat yang di hari-harinya selalu diisi dengan amal soleh, di hari-harinya selalu diisi dengan baca Quran, diisi dengan zikir, diisi dengan ta'lim, maka ketika dia sakit ataupun melakukan perjalanan sehingga dia tidak melakukan amal-amal soleh yang biasa dilakukan pada saat dia sehat atau pada saat dia tidak melaksanakan bepergian, maka dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang dia dapat ketika sehat. Jadi ibu nggak perlu ngoyo. Kalau ibu pada saat itu sedang haid, udah terima. Maka kalau ibu di hari-hari biasa sebelum haid, ibu biasa melakukan amal soleh, ibu biasa baca Quran, ibu biasa baca Yasin, maka ketika haid ibu tetap mendapatkan pahala yang sama. Enak nggak Bu? Ini yang dimaksud hikmahnya Bu sekalian. Tolong ya, kita ngaji biar cerdas.
Ini yang dimaksud hikmahnya ketika seorang wanita diberikan oleh uzur, bukan semata-mata Allah memutus pahala pada saat itu, bukan, tapi pahala tetap mengalir kepada ibu yang berhalangan, ya, dikarenakan ibu sudah terbiasa melakukan amal soleh di waktu ketika belum maka bu manfaatin. Kalau ibu enggak sedang haid, isi hari-hari, ya, ketika ibu sedang tidak haid itu dengan amal-amal soleh. Maka ketika masuk haid kan ibu nggak bisa nih, ya Allah saya biasa baca surah Yasin, ya Allah hari ini saya sedang haid, maka ibu dapat pahala, ya, baca surah Yasin seperti biasa. Jelas sekalian, ya. Zikir silakan lakukan zikir, nggak apa-apa. Termasuk ratibul hadat ini zikir bu. Maka yang haid tetap boleh baca ratib. Maka yang haid tetap boleh baca tahlil, kecuali surah Yasin, ya, tidak boleh. Apapun itu bentuknya, kalau itu bacaan Quran tidak boleh, kecuali niatnya zikir dan doa. Paham ibu sampai di sini? Paham? Saya waktu 2 jam, ada yang mau bertanya tentang haid? 2 jam? Cukup waktu 2 jam? 5 jam? Siapkan waktu. Manasik sudah halangan? Oh, enggak. Ada yang mau bertanya? Jelas bu sampai sini bu? Jelas bu? Ya, jangan sampai nanti pulang masih ada pertanyaan berkaitan dengan haid. Jelas? Jelas bu? Ya, cukup ya. Jadi ibu yang haid boleh tetap datang ke majelis ini. Kalau edisi baca Yasin, ibu nggak perlu baca Yasin, zikir aja sama doa sama dengerin taklim. Kalau edisinya ratib, ibu boleh ratiban. Edisinya tahlilan, boleh tahlilan. You understand? Ngerti? Paham? Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti permasalahan haid akan kita bongkar pada kesempatan waktu yang lain. Apa sih yang 10 itu yang diharapkan bagi wanita haid, biar kita sama-sama bongkar terus sekalian ya. Bu, satu lagi. Ini kan lagi masuk musim hujan nih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan aman Mas Slamet. Ya, tapi dilihat dari senyumnya Mas Slamet insya Allah aman. Enggak banjir di Pandan ya. Pandan senyumnya ngeledek nih. Bu, mudah-mudahan aman gak banjir. Kalau misalnya, perhatikan ibu, kalau misalnya terjadi banjir di rumah ibu, itu ada Quran di atas lemari, lemarinya mau jatuh, lemarinya sudah miring, itu Quran sedikit lagi jatuh, ibu sedang haid, kira-kira ibu ambil Quran itu atau diam saja? Ambil, cakep. Jangan punya pikiran gini, haram megang, itu nanti Quran jatuh, hanyut, ya. Atau Quran sudah mulai terbakar bungkusnya, ibu sedang haid, selamatkan Quran itu demi kemuliaan Quran. Quran itu mau jatuh, mau hanyut, ambil demi kemuliaan Quran. Jangan ibu bilang lagi haid, maaf ya Allah, maaf ya Allah, ke Quran ngambang ya. Ya Quran habis terbakar, jangan, tetap ambil, selamatkan dulu. Jelas bu? Nah itu, ya, itu nanti lebih luas lagi kita ceritakan di berkenan dengan Bapak Ibu sekalian, akan Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa waktu yang lalu saya pernah